melakukan pelatihan kelompoknya dengan baik. Itu ya untuk kelompok 1. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbung. Salam dan bahagia untuk kita semua. Langsung saja kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Bapak Iketut Suwarna, kemudian Ibu Ika Kartika, Ibu Siti Samsiah, Ibu Nurmair Madina, dan saya sendiri Arya Andayani. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul di ruang kolaborasi presentasi hasil Bakja dengan kanvas Bakja. Baik Bapak Ibu, langsung saja kami minta kepada penyaji kami yaitu Ibu Norma Iramadina untuk menyampaikan visi yang sudah kami sepakati dari hasil diskusi kami kemarin. Terima kasih pada Ibu Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di bulan puasa ada kurma, bisa dimakan gantinya nasi. Mohon dengarkan dengan seksama, kelompok 1 akan presentasi. Tangan. Bapak Ibu. Bentar. Izin saya share screen, apakah sudah terlihat? Ya. Sudah? Ya. Kami awali dari dengan bimbingan fasilitator kita yang luar biasa, yang selalu bersemangat membimbing kita tiada henti. Terima kasih kepada Bapak Hamzah, SPDI MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama Bapak Ide Mangku Iketut Suwarna, yang kedua Ibu Ika Kartika, yang ketiga saya sendiri Nurma Iramadina, yang keempat Ibu Siti Samsiah, yang kelima Ibu Arya Andayani. Nah, visi yang akan kami wujudkan dalam kegiatan pada sore hari ini, yaitu perwujudan dari Bakja itu adalah terwujudnya generasi yang religius, mandiri, berkebinekaan, bernalar kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berwawasan lingkungan. Prakarsa perubahannya yaitu terwujudnya generasi yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik. Dari Bakja Prakarsa Perubahan terwujudnya generasi yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan agar kita bisa mewujudkan generasi religius, mandiri, berkebinekaan, bernalar kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berwawasan lingkungan? Yang kedua, apa daya dukung yang dibutuhkan untuk mewujudkan generasi religius, mandiri, berkebinekaan, bernalar kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berwawasan lingkungan? Tindakan. Yang pertama, menggali informasi terkait aktivitas keseharian siswa baik di rumah dan di sekolah. Yang kedua, mendata sarana dan prasarana yang dapat mendukung terwujudnya generasi religius, mandiri, berkebinekaan, bernalar kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, aktivitas dan kemampuan apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Yang kedua, bagaimana cara memotivasi siswa agar mampu menerapkan visi yang sudah dibuat? Tindakan. Yang pertama, melakukan refleksi tentang hal positif apa yang telah dilakukan siswa. Yang kedua,
berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah. Selanjutnya, G. Gali mimpi atau dreams. Pertanyaan. 1. Kebiasaan-kebiasaan baru apa terkait visi tersebut ketika terlaksana di sekolah? 2. Bagaimana perasaan saya dan apa yang akan saya lakukan dengan tercapainya visi tersebut? Tindakan. 1. Membuat gambaran atau narasi diri ketika terlaksananya visi tersebut. 2. Membuat komitmen dengan kepala sekolah, rekan guru, yang lain untuk melaksanakan visi. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan. Yang pertama, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk terwujudnya visi tersebut? Yang kedua, terobosan apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Tindakan. 1. Menyusun langkah-langkah antara lain, berkolaborasi dengan semua pihak terkait visi tersebut, menuangkan dalam program kerja sekolah baik ekstra dan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Yang kedua, melakukan dialog penjajakan dengan kepala sekolah atau guru-guru atau para pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan. Siapa saja yang memonitor, mengawasi, serta mengevaluasi proses pencapaian visi? Yang kedua, apakah perlu dilakukan refleksi dan rencana tindak lanjut? Tindakan. Yang satu, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan rekan sejawat untuk bisa bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi terkait tujuan. Kedua, melakukan refleksi terkait dengan yang telah dilaksanakan dan menyusun rencana tindak lanjut. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga di sini kita bisa berbagi. Jika pun ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu diperbaiki, kami siap menerima apapun saran ataupun kritikan yang membangun. Terima kasih. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ke Banjarmasin pakai mobil Kijang, perginya di saat pagi. Jika ada umur yang panjang, nanti kita berdiskusi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nurmaira Madina, terima kasih. Itulah tadi Bapak Ibu presentasi dari kami. Kami akan buka satu tanggapan dan begitu juga satu pertanyaan. Kami persilahkan untuk kelompok 2 memberikan tanggapannya. Silahkan Bapak Ibu. Maksudnya maaf Bapak, silahkan Bapak dari kelompok 2, Bapak-bapak ini. Bapak-bapaknya dari kelompok 2. Ya, mungkin Pak Arta, Pak Armando, Pak. Oh iya. Ya, kami persilakan Pak Kade Arta untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Ibu Arya selaku moderator dari kelompok 1 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 2 untuk memberikan tanggapan ataupun komentar terkait presentasi dan hasil kerja dari kelompok 1. Ini karena kawan dari kelompok 2 ini terlambat mengangkat tangan, saya mengangkat tangan mengingat waktu. Yang pertama, saya sangat tertarik sekali
dengan hasil kerja dari kelompok 1 ya. Luar biasa saya lihat di sana. Yang ditampilkan mungkin slide-nya tidak terlalu banyak, tapi saya lihat bahwa poin-poin penting karena dari disimpulkan ke prakarya perubahan, kemudian dijalankan di aplikasi. Saya melihat semuanya begitu menarik, begitu menarik. Luar biasa, saya apresiasi untuk kelompok 1. Nyambung ini sepertinya antara anggota yang satu dengan yang lain, sehingga saya melihat apa yang dikerjakan sudah terarah, walaupun poin-poinnya simpel, namun intinya semua masuk di sana. Nah, dalam yang mungkin perlu sedikit saya komentari terkait mungkin PC bahwa PC yang kawan-kawan buat dari kelompok 1 tadi bunyinya terwujudnya generasi yang religius, diri, berkebinekaan, bernalar kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, saya menangkap di sana bahwa semua poin-poin dalam profil pelajar Pancasila, 6 poin itu tercakup di sana dan ditambahkan dengan wawasan lingkungan. Ini juga menarik bagi saya karena seperti tadi mungkin yang di waktu presentasi kelompok 1 tanggapan dari Ibu Ika, bahwa ketika kita merumuskan visi, maka bermimpilah setinggi-tingginya, Tercapai atau tidaknya nanti kita rumuskan dalam pendekatan-pendekatan baik jangka panjang, menengah ataupun jangka pendek. Nah, yang saya pahami juga bahwa visi ini biasanya dituliskan dalam kalimat yang sederhana, mudah dimengerti oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dan memiliki makna yang mendalam. Pada visi ini saya menangkap poin-poin itu juga sudah terpenuhi. Namun barangkali dapatkah visi ini mungkin lebih disederhanakan lagi? Misalnya terwujudnya generasi yang religius, mandiri, berkebinekaan, bernalar kritis, kreatif, dan berkolaborasi itu dibuat menjadi karakter. Karena nilai-nilai religius, mandiri, berkebinekaan, nalar kritis, kreatif, kolaborasi, menurut saya itu juga adalah nilai-nilai karakter, sehingga visi ini juga bisa menjadi lebih sederhana, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter dan berwawasan lingkungan, sehingga mungkin bisa lebih mudah untuk dipahami oleh stakeholder dengan makna yang mungkin lebih dalam. Barangkali itu. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dari hasil kerja kelompok yang luar biasa dari kelompok 1. Terima kasih, sekian saya akhiri. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Bu Arya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Kade Arta. Terima kasih juga dari kelompok kami menyampaikan apresiasinya. Kami berikan kepada Ibu Siti Samsiah sebagai memberi tanggapan dari kelompok 1 kepada kelompok 2 untuk memberi tanggapan balik. Silakan Ibu Siti Samsiah. Baik, terima kasih Ibu Arya Andayani selaku moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan tanggapan kembali atas tanggapan yang dilakukan oleh kelompok 2 yang diwakili oleh Bapak Kade Arta. Beliau tadi
menyoroti kalimat dalam rumusan visi yang dirumuskan oleh kelompok 1. Jadi memang perumusan visi ini dilakukan secara kolaborasi, tetapi juga cukup banyak pertimbangan. Hanya untuk merumuskan kalimat visi aja berjam-jam kemarin hanya untuk merumuskan satu kalimat, tetapi karena kita ingin mengambil sesuatu yang bermakna, jadi bersama-sama kita membuat visi yang seperti tadi, yaitu terwujudnya insan yang, kalau dibuka Bu Nurma, saya belum hafal sama sekali juga. Terwujudnya insan yang religius, terwujudnya generasi yang religius, maaf. Kemudian mandiri, berkebinekaan, berkolaborasi, bernalar kritis, dan berwawasan lingkungan. Hal itu semua tadi memuat dari profil pelajar Pancasila, yang mana kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia itu kami sederhanakan menjadi kata religius yang sesuai juga dengan visi kabupaten kita mungkin. Kemudian mandiri, berkebinekaan, dan kreatif itu adalah implementasi dari karakter. Sedangkan bernalar kritis itu implementasi dari, kalau zaman dulu kalau kurikulum dulu mungkin disebut dengan pengetahuan dan keterampilan, tidak salah. Kemudian berwawasan lingkungan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah mungkin yang ingin ditonjolkan, itu adalah berwawasan lingkungan. Jadi dari pemikiran kelompok kemarin bahwa dalam membuat visi kita menambahkan spesifikasi dari masing-masing sekolah dan disepakati spesifikasi kita adalah berwawasan lingkungan. Oke, Bapak Ibu, tadi tanggapan dari Mbak Kade adalah kalimat yang kurang efektif karena di sana mungkin terlalu banyak kata yang seharusnya disingkat, mungkin diefekasi, tapi rumusan ini adalah pertama tadi adalah memuat visi kabupaten, daerah, kearifan lokal, dan memuat profil pelajar Pancasila serta spesifikasi dari sekolah masing-masing. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan ditambahkan untuk anggota kelompok yang lain. Baik, kami persilahkan kepada Pak Ketut Suwarna untuk menambahkan tanggapan dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, puji Tuhan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di kelompok 1 terkait dengan tanggapan yang disampaikan dari kelompok 2. Nah, apapun yang disampaikan oleh kelompok 2 yang diwakili oleh Pak Kade Arta yang sangat luar biasa tadi, artinya poin-poin yang disampaikan masuk dalam kriteria membangun sebuah paradigma baru lah, seperti itu. Nah, di mana yang disampaikan tadi alangkah baiknya atau bisakah untuk disederhanakan kalimatnya menjadi lebih efektif. Nah, sebelum dari tanggapan itu saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan Bagja. Sebelum Bagja kita memahami dengan pendekatan paradigma yang disebut dengan EI, inquiry apresiatif. Nah, di sini dalam inquiry apresiatif ini sejatinya adalah menggali potensi anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dari paradigma ini perlu kita pahami bersama bagaimana cara kita di sekolah
untuk berpihak kepada siswa. Itu intinya sama dengan hal-hal yang disampaikan oleh visi misi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, terkait dengan hal tadi bahwa yang kita sampaikan dalam Bagja, poin-poin dari sebelum ke Bagja adalah ke visi. Nah, di situ kita sebagai di kelompok 1 memang alot juga untuk mendapatkan visi ini. Memang perlu waktu yang sangat luar biasa ini ide-idenya. Jadi kenapa itu dibuat secara gamblang? Sebenarnya kemarin sudah mau kami sederhanakan menjadi sebagian, tetapi karena kita adalah misalnya itu kita buat sebagai pelajar Pancasila. Nah, kemudian konsep dasar secara umum mungkin orang lain atau masyarakat umum tidak memahami nantinya seperti itu. Jadi kita ingin agar semua stakeholder itu memahami dengan cermat apa sih maksud dari visi kita. Karena apa? Mereka melihat visi saja itu sudah sangat luar biasa. Syukur kita mereka mau